Sobat Bincang Bangsa, kembali lagi bersama saya Kak Rizky, dan seperti biasa kalau ketemu Kak Rizky itu pasti kita akan bahasnya soal-soal dan materi tentang, ya betul, tes karakteristik pribadi. Nah, kita melanjutkan yang kemarin yang udah pernah kita bahas ya. Sekarang ini adalah materi yang sangat-sangat sering keluar di setiap soal. Materi yang lumayan dilematis dan materi yang lumayan bisa ngebuat kalian tuh bingung. Ini enakan yang mana nih jawabnya nih ya. Apalagi kalau kalian yang baru pertama kali mengerjakan atau tahu tentang TKP, lantas materi ini tuh juga lumayan berbahaya dan mematikan untuk kalian. Apa sih materinya? Yap, benar. Itu adalah materi orientasi pada pelayanan. Dimana kita di sini akan berperan sebagai seorang pelayan, kita akan berperan sebagai orang yang langsung ada di front desk, dan kita di sini harus tahu apa sih yang harus kita lakukan saat menghadapi masalah tertentu. Nah, kita mulai saja langsung dari pengertiannya. Di sini pengertian dari orientasi pada pelayanan adalah mengukur kesiapan dan kesigapan pada suatu pelayanan yang diberikan. Jadi saat kita memberikan suatu pelayanan kepada klien tentunya, di sini kita tuh diukur kesiapannya serta kesigapannya. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang efisien. Jadi efektif dan efisien di sini adalah dua hal yang masih sangat penting ya, tidak hanya di kreativitas saja seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang berorientasi pada pelayanan itu apa saja Kak Rizky? Oke, pertama, yaitu akan mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Maksudnya adalah, yaitu kalau misalkan saat melakukan pekerjaan, karena pekerjaannya itu pelayanan, lantas yang dia kedepankan adalah kepentingan umum terlebih dahulu. Kedua, orang yang berorientasi pada pelayanan, itu ciri-cirinya adalah senang melayani, terutama untuk kepentingan banyak orang. Jadi saat dia membantu orang lain, dia cenderung akan senang, dia cenderung akan tulus. Nah, sebenarnya di sini bersinggungan langsung dengan materi integritas ya teman-teman semua. Jadi saat kita melakukan pelayanan, utamakan juga ketulusan hati saat kita melayani orang-orang yang memang membutuhkan tersebut. Jadi jangan pernah teman-teman semua itu ya kayak anak baru misalkan, kemudian ada yang ingin mendapatkan pelayanan dan kitanya lama, kita dikomplain dan kita memberikan alasan bahwa kita itu adalah anak baru atau masih hari pertama. Itu nggak boleh ya seperti itu. Jadi ketulusan dan kesenangan hati dalam melayani orang-orang itu harus selalu dipertahankan. Nah, kemudian terakhir tipsnya, kayak modelan soal apa aja sih Kak yang bakal keluar gitu. Nah, pertama biasanya adalah soal-soal yang untuk menguji teman-teman agar biasa tidak menunda pekerjaan. Kemudian soal-soal yang melatih diri untuk disiplin, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan skala prioritas dan mempergunakan waktu secara optimal. Serta bisa memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal yang positif dan produktif. Maksudnya gimana nggak? Nah, ini sebenarnya juga penting untuk latihan SKB ya. Tapi untuk memanfaatkan waktu luang, itu teman-teman jangan pernah melupakan aspek yang namanya pengembangan diri atau self-development. Dimana di situ teman-teman akan diminta untuk senantiasa itu dirinya itu tidak stagnan gitu. Nah, ini berhubungan dengan semangat berprestasi ya teman-teman yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, itu untuk materi orientasi pada pelayanan. Dan saya pernah beberapa kali memberikan info kepada para siswanya. Dimana tips paling enak buat mengerjakan soal orientasi pada pelayanan itu satu, yakni salah benar, benar juga salah gitu. Maksudnya gimana? Intinya kalau kita salah itu harus kita akui kebenarannya, dan kalau kita benar, kalau misalkan kita benar nih tapi masih ada komplain kita salah, ya nggak apa-apa, diakuin aja gitu, karena pada dasarnya kita adalah seorang pelayan. Nah, contoh soalnya, Anda adalah seorang pegawai di pelayanan publik yang mengalami situasi di mana ada antrian panjang dari warga yang ingin mengajukan keluhan dan pertanyaan mengenai layanan baru yang baru diterapkan di kantor Anda. Oke, jadi di sini ada peraturan baru di kantor ya. Saat itu Anda sudah berencana untuk menghadiri acara pribadi yang sangat penting bagi Anda di sore hari. Oke, di saat yang sama kita juga punya kegiatan. Namun karena keterbatasan staf, tidak ada yang bisa menggantikan Anda untuk melayani warga yang antre. Dalam kondisi tersebut, langkah yang sebaiknya Anda lakukan adalah, oke, ini soal yang dengan format paling umum ya kita temukan di TKP gitu ya, dimana teman-teman itu akan menghadapi dua masalah sekaligus. Nah, tipsnya adalah kalau misalkan menemukan dua masalah sekaligus seperti ini, pilih opsi yang menindaklanjuti keduanya. Oke, masalah pertama di sini ada banyak keluhan gitu kan. Kemudian di sini kita itu harus mengisi posisi kita sebagai seorang pelayan itu karena memang lagi ada kekurangan orang. Masalah keduanya adalah di hari yang sama itu ada acara pribadi gitu ya. Kita udah berencana untuk menghadiri acara pribadi yang sangat penting bagi Anda di sore hari. Pilihannya A, menunda acara pribadi dan tetap melayani warga sampai acara selesai. Kemudian B, memberitahu warga bahwa layanan akan dilanjutkan besok karena ada keperluan mendesak. C,
meninggalkan antrean dan menyampaikan alasan Anda kepada atasan secara baik-baik. D. Meminta warga untuk mengisi formulir dan kembali di hari berikutnya. Atau E. Mengatur warga yang antre untuk kembali setelah jam istirahat Anda. Saya kasih waktu 10 detik untuk berpikir. Ya, silakan. Apa jawabannya kira-kira? Ya, jawabannya itu adalah yang A. Menunda menghadiri acara pribadi dan tetap melayani warga sampai antrean selesai. Kak, tadi katanya harus ditindaklanjuti kedua-duanya. Kenapa sekarang kita menunda acara pribadinya gitu kan? Ini saya sempat ditanya seperti itu. Dan kalian harus paham ya teman-teman ya, arti kata menunda itu apa? Ayo, arti kata menunda itu apa? Menunda itu kan artinya adalah kita itu ya nunda, nanti dulu kita kerjainnya. Artinya apa? Kalau kita menunda acara pribadi, lantas acara pribadi itu tetap kita laksanakan, tapi tidak di waktu yang bersamaan dengan pelayanan publik yang kita lakukan. Nah, jadi opsi A ini adalah opsi yang sesuai dengan aku bilang tadi ya tipsnya ya. Dimana kalau kalian semua menemukan ada soal dimana ada dua masalah sekaligus gitu ya, pilihlah opsi yang menindaklanjuti keduanya. Aku tidak menggunakan kata menyelesaikan, tapi menindaklanjuti. Karena ya kadang-kadang seperti ini. Kalian tuh gampang terkecoh. Seperti itu. Jadi untuk jawabannya, untuk yang ini adalah yang skor 5-nya adalah yang A. Seperti itu. Untuk materinya dan soalnya sampai situ dulu. Ya, dipelajari baik-baik. Ingat, orientasi pada pelayanan itu kuncinya adalah kita itu tetap harus sabar. Kita itu tetap harus melayani para klien kita dengan sangat sabar dan tentunya totalitas ya. Dan juga jangan lupa ketulusan hatinya. Jangan sampai kita ada embel-embel membela diri atau menyalahkan situasi. Seperti itu. Baik, sahabat Bintang Bangsa, mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada hari ini, soal dan materinya ya. Ya teman-teman, itu ya materinya dan soalnya, semoga bisa bermanfaat. Ya pasti bermanfaat lah untuk teman-teman semua. Yang pasti tetap latihannya jangan ketinggalan, kemudian ya itu aja ya dari aku ya. Tetap semangat, tetap berjuang, itu aja dari aku para sobat Bintang Bangsa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.